Dan Allah sampaikan dalam hadis kursi, ana inda dhonni abdibi, sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang bunda sangkakan kepada Allah tentang kehidupan ini, maka itu jugalah yang Allah sangkakan dalam kehidupan kita. Pernah merasa hidup terlalu berat untuk dijalani? Hati lelah, pikiran penuh, dan langkah terasa tertatih. Dalam kajian ini, Ustadz Hilman Fauzi mengajak kita memahami bahwa rasa lelah bukan tanda lemahnya iman, melainkan bagian dari ujian yang Allah titipkan kepada setiap hamba yang Dia cintai. Ini yang hadir banyak tapi jawabnya kurang semangat ini. Ustadz doakan yang jawab salam panjang umurnya, sehat walafiat, yang lagi usaha makin maju usahanya, yang bekerja naik jabatannya, yang sedang punya masalah diangkat masalahnya, yang belum sempat berangkat haji Allah panggil berangkat haji, yang punya hutang lunas hutangnya. Apa kabar semuanya pagi ini? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat kantongnya? Agak beda barusan jawabannya sedikit ya. Masya Allah, tabarakallah. Bunda, teteh sayang, seneng gak ketemu pagi ini? Seneng bisa ngaji pagi ini? Masya Allah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah. Kenapa Ahilman? Iya, karena pagi ini kita bisa bertemu hakikatnya sudah diatur dalam kudrah dan iradahnya Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi kalau dalam hidup kita sudah terbiasa untuk belajar mengikuti apa yang Allah mau, maka kita akan bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan ini yang harus kita catat ya. Kadang kebanyakan kalau kita yang ingin, lebih banyak yang tidak terjadi daripada yang terjadi. Betul? Betul nggak? Jadi kalau kita yang ingin, yang namanya manusia ingin itu pasti terjadi atau belum tentu terjadi? Belum tentu terjadi. Tapi kalau Allah yang sudah ingin, kalau Allah yang sudah mau, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Setiap perkara, setiap urusan, jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, tinggal Allah katakan apa? Kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Pertemuan kita pagi ini bukan semata-mata maunya Ahilman, bukan semata-mata maunya Bunda Teteh sayang, tapi lebih dari itu, pertemuan kita hari ini sudah diinginkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong catat baik-baik ini Bunda. Kalau Bunda sudah dimudahkan langkahnya, ini ya, kalau Bunda Teteh sudah dimudahkan langkahnya untuk menuju jalan ketaatan kepada Allah, misal dengan datang ke majelis ilmu, datang ke majelis kajian, ke majelis taklim, maka tolong catat baik-baik, berarti yang hadir pagi ini sedang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana keterangannya Ustadz? Ada dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Terjemahkan atau jangan? Kok tadi ngangguk-ngangguk gini? Kayak ngerti gitu ya. Apa artinya? Man, barang siapa,
Kalau bunda menemukan dalam kalimat bahasa Arab ya katanya man, maka artinya menunjuk kepada siapapun orang tanpa ada batasan. Jadi laki-laki atau perempuan ya, orang beriman atau bukan orang beriman, kemudian mohon izin orang yang jauh ataupun yang dekat, pokoknya semua man. Tentu di dalamnya apa? Yuridillahu, yang diinginkan oleh Allah. Yang ingin siapa? Allah. Yang ingin siapa? Yang ingin siapa? Tadi kata Ahilman, kalau manusia yang ingin lebih banyak yang tidak terjadi, tapi kalau Allah yang ingin pasti. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah bihi, terhadap orang itu apa? Khairon dalam hidupnya. Perhatikan, khairon, kebaikan dalam hidupnya. Kalau bunda menemukan kata khairon, maknanya dua. Satu, kebaikan di dunia. Dua, kebaikan di akhirat. Dan itu yang kita inginkan, betul? Jadi kalau masing-masing namanya apa? Hasanah. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Kalau digabung jadi apa? Khairan. Jadi kalau bunda ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat. Coba Ahilman mau tanya, bahagia dunia itu contohnya apa? Ini kayaknya wajah banyak masalah semua ya. Kok kayaknya diem gitu. Coba A mau tanya, yang disebut bunda tuh dikatakan bahagia dunia itu ketika apa? Ketika apa? Oke, sehat, betul? Tapi ingat, sehatnya harus sehat walafiat. Sehat apa? Apa AA bedanya antara sehat dengan sehat walafiat? Beda. Kalau sehat itu menunjuk pada bagian tubuh yang sehat. Bunda punya mata bisa melihat, namanya apa? Sehat. Bunda punya lisan bisa bicara, namanya apa? Sehat. Punya tangan bisa menyentuh, namanya apa? Kaki bisa melangkah, namanya apa? Itu sehat. Tapi kalau walafiat, ketika bagian tubuh yang sehat itu digunakan untuk bisa mendekat taat kepada Allah. Bunda punya mata bisa melihat, tapi dengan mata melihat yang baik-baik saja, namanya apa? Sehat wal. Bunda punya lisan, dengan lisan bisa bicara dan bicaranya yang baik-baik saja ya, nggak gibah, nggak fitnah, nggak julid, nggak nyinyir, nggak iri sama orang. Berarti lisannya sehat wal. Punya kaki bisa melangkah dan melangkahnya ke tempat yang baik-baik saja, namanya apa? Sehat wal. Jelas tidak? Jadi kalau sekarang Ahilman tanya, fungsi mata untuk apa? Melihat yang apa? Ingat ya, bagi orang beriman, fungsi mata bukan hanya untuk melihat. Kalau hanya melihat, mohon izin, binatang punya mata atau tidak? Bisa melihat atau tidak? Tapi orang beriman punya mata, matanya melihat yang baik-baik saja. Jadi kalau bunda ditanya, apa fungsi mata? Melihat yang baik-baik saja. Berarti kalau mata ini diarahkan untuk melihat yang tidak baik, berarti di luar daripada fungsi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pasti ingin mata kita digunakan melihat yang baik. Betul nggak? Makanya Ustadz nih lihat bunda semua, Masya Allah ya. Kalau dikasih nikmat, kalimat lisannya apa? Alhamdulillah. Lagi dikasih musibah, kalimat lisannya apa? Innalillah. Melihat yang mempesona, kalimatnya apa? Masya Allah. Melihat yang kurang baik, kalimatnya apa? Subhanallah. Ketika berbuat salah, kalimatnya Astagfirullah. Ketika berjanji, coba lebih keras. Ketika dikasih nikmat, kalimatnya dikasih musibah, melihat yang mempesona, melihat yang kurang baik, ketika berbuat salah, ketika berjanji. Lihat Ustadz Hilman, kenapa ada yang bilang astagfirullah? Ada salah apa aku sama kalian? Jadi sesuatu yang baik yang kemudian mengantarkan kebaikan di dalamnya, betul? Nah, itu namanya khair, kebaikan. Terus apalagi yang namanya bahagia dunia, apalagi dapat apa, punya apa?
Punya apa? Punya keluarga. Keluarga yang apa? Oke, sebelum keluarga apa dulu yang paling deket deh? Masih tiba-tiba lahir anak. Punya apa dulu? Punya pasangan, betul? Punya suami. Oke, bunda mau punya suami kayak gimana? Kenapa kayak Pak Ustadz? Kok masih jawaban teh? Bunda pengen punya suami yang seperti apa? Yang soleh. Yang soleh tuh yang seperti apa? Baik, bunda tolong catat ya. Minta punya suami yang pas. Yang apa? Atau yang cukup. Yang apa? Bunda jangan minta suami yang mohon izin, Ustadz aku pengen punya suami yang soleh banget, belum tentu bisa ngikutin. Betul nggak? Bunda aku mah Ustadz mau punya suami ganteng. Jangan. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Iya, makanya Ahilman nggak mau dibilang ganteng, bilangnya manis. Karena yang ganteng belum tentu manis, tapi yang manis ya, itulah kira-kira jawabannya. Yang pas aja. Pas gimana AA? Nih ya, pas ditinggal nggak bikin deg-degan. Bunda kalau punya suami kayak gini deg-degan nggak? Deg-degan punya suami kayak gini mah. Ya Allah kumahanya, nanti ada yang suka. Untungnya Ahilman mah yang suka nenek-nenek, jadi ada aman istri saya teh, alhamdulillah. Punya suami yang pas gimana? Pas dibawa kondangan gak malu-maluin gitu. Karena ada loh suami saya yang kayak gitu. Ayah mah ulah turunnya. Emang kunaon ngisin malu-maluin. Jadi kadang-kadang jangan minta yang lebih, minta yang pas aja, betul? Punya pasangan yang pas mau diajak taat cocok, pas mau diajak agak healing sedikit cocok, mau refreshing cocok, enak. Bunda punya suami yang serius terus, bosan nggak? Rumah seakan penjara, cicing we terus, diem gitu. Aduh, punya sekian-kiting suami teh, bisa we susah, betul nggak? Tapi kalau terlalu bicara terus juga nggak bagus. Yang pas aja, betul? Pas ada uang bagi-bagi, ya nggak? Pas nggak ada uang suruh nyari atuh. Sekarang Ustadz tanya, kaya itu boleh apa enggak? Boleh, tapi jadikan kaya kita sebagai jalan mendapatkan apa? Akhirat kita. Bunda punya suami ganteng, boleh apa enggak? Boleh, tapi jadikan suami yang tampan itu sebagai jalan Bunda mendapatkan akhirat. Betul? Bunda punya jabatan tinggi, kedudukan yang tinggi, boleh atau tidak? Tapi jadikan jalan untuk mendapatkan akhirat kita itu. Makanya kurang tepat kalau ada yang bilang orang muslim gak boleh kaya. Kurang tepat kalau kata Ahilman. Orang muslim harus kaya. Kenapa? Agar dia bisa memberi, betul? Agar dia bisa berinfak, betul? Agar dia bisa berbagi kepada orang lain, betul? Agar dia bisa ngasih beasiswa, betul? Penting. Ustadz, apakah Nabi kaya? Iya, Nabi itu kaya, tapi cara hidupnya sederhana. Beda sama kita, nggak kaya-kaya banget sih, tapi gaya hidupnya itu yang kadang-kadang membuat hidup kita jadi sulit. Makanya mohon izin ya, catat kalimat ini. Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi gaya hidup kita. Betul? Coba ulangi. Hidup ini mudah, yang rumit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi dan gaya hidup. Catat status hari Kamis itu ya. Jelas? Maka kita pengen AA bahagia dunia, bahagia apa cirinya? Lanjutkan hadisnya, yufaqihu fiddin. Kalau bunda teteh sayang ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup, apa ciri yang Allah berikan? Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan tanamkan kepada dirinya apa? Pemahaman ilmu agamanya.
Jadi kalau pagi ini, kenapa aku yang kepilih ke sini ya? Kenapa aku yang dilembutkan hatinya datang ke sini? Jawabannya, karena Allah pengen kita menjadi orang yang baik. Karena Allah pengen kita mendapatkan kebaikan. Dan inilah di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu. Bunda sayang, hidup kita itu ya, yang namanya hidup tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Betul? Kenapa? Iya, karena hidup ini tempatnya ujian. Tempatnya apa? Ujian. Dan Allah menghidupkan kita, kelak Allah mematikan kita, itu pun juga adalah ujian. Di mana keterangannya? Nanti Bunda bisa buka di Quran surat Al-Mulk ayat 2. Surat apa? Ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang Allah uji? Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Jadi yang Allah ingin uji itu bukan ujiannya, tapi yang ingin Allah uji apa? Sikap kita dalam menghadapi apa? Ujian. Betul? Karena seringkali yang membuat kita tidak lulus dari ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban. Betul apa betul? Bunda ikut ujian, hasilnya tidak lulus. Kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Atau yang salah gurunya? Yang salah bukan soal, apalagi yang salah guru, nggak mungkin. Pasti kalau kita nggak lulus, yang salah apa? Jawabannya. Sama ketika kita memahami hidup. Kalau Bunda hidup dikasih ujian dalam hidup, maka Bunda ketika tidak menemukan kebaikan dalam hidup itu bukan salah ujian, tapi salah sikap kita dalam menghadapi apa? Ujian. Karena Allah tidak mungkin salah melakukan ujian kepada kita. Allah tahu bagaimana hati dan pundak kita untuk menerima ujian itu. Hanya yang harus Bunda tahu, ujian dalam hidup dibagi dua. Dibagi berapa? Jadi ujian dalam hidup itu dibagi dua. Satu, ada ujian sesuatu yang membahagiakan dalam hidup kita. Itu ujian. Jadi kalau bahasa Ahilman adalah ujian yang sifatnya kebaikan. Dan yang kedua, ujian juga sesuatu yang tidak menyenangkan atau yang buruk. Betul? Ini ujian yang digulirkan dalam kehidupan kita. Pasti. Di mana keterangannya Ustadz? Nanti Bunda buka Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya itu surat ke-21 kalau tidak salah. Surat ke-21 ayat 35. Jadi ujian ada berapa? Satu, ujian yang apa? Yang baik. Dua, ujian yang apa? Ujian yang membahagiakan, ujian yang menyedihkan. Ujian yang menyenangkan, ujian yang tidak menyenangkan. Itu ujian. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya 35. Apa kata Allah? Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Ingat Bunda, hidup di dunia ini nggak lama, sebentar. Maka pesan Ahilman begini, seberat apapun ujian yang kita dapatkan hari ini, jangan terlalu dalam kita untuk merasakan sakit dengan ujian itu. Kenapa? Karena nggak lama, dunia ini sebentar. Betul? Dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia ini tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup,
tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Makanya Ustadz ini lihat wajahnya hampir sama semua juga, wajah-wajah camat semua. Apa itu camat? Calon mati, betul? Cuman kita nggak tahu siapa yang duluan. Bisa jadi Bunda duluan, Ahilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, Bunda duluan. Iya. Jadi yang duluan siapa? Ah, Ustadz kan masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Hari ini banyak gak yang masih muda udah wafat? Banyak gak sekarang yang masih muda udah meninggal? Bahkan mohon izin ya, potensi anak muda meninggalnya lebih banyak dibanding orang tua. Kenapa Ustadz? Coba lihat aja. Ustadz belum pernah dengar ada nenek kakek meninggal trek-trekan motor. Asa nggak ada gitu ya. Yang trek-trekan mati biasanya siapa? Anak muda, betul? Ustadz belum pernah dengar ada seorang nenek yang loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Asa nggak ada. Asa nggak ada. Yang ada siapa? Anak muda, betul? Jadi potensi anak muda itu lebih besar loh. Ya enggak? Karena diputusin, ada yang bunuh diri, ada apa enggak? Ada. Ada yang pacarannya berlebihan, keterlaluan, kemudian dia sakit sampai frustasi, stres, gantung diri, mandi sendiri, nguburin sendiri. Ada, itu anak muda. Makanya hati-hati, mati nggak ada yang tahu. Maka Allah ingatkan, kullu nafsin da'iqatul. Tapi selama engkau hidup, sebelum engkau mati, engkau akan hidup. Dan selama engkau hidup, apa yang engkau akan dapatkan? Kata Allah, wa nablukum, dan pasti kami akan menguji kamu sekalian. Dengan apa? Bisyarri, sesuatu yang buruk, wal khairi, sesuatu yang baik, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah engkau dikembalikan. Maksudnya apa? Kalau kita lagi diuji, belajarlah mengembalikan semuanya kepada siapa? Itu poin. Jadi kalau Bunda terlalu kenapa aku yang diuji ya? Tuh ingat tuh. Kenapa ya? Aku tuh punya suami yang kok kayak begini ya Ustaz? Apa nggak ketukar sama suaminya Cetuti yang solehnya banget itu? Kenapa aku nggak boleh begitu? Kenapa? Karena hidup ini adalah apa? Ujian. Jadi selama Bunda hidup, selama itulah kita akan diuji. Kalau Bunda nggak mau diuji, ngapain? Betul? Kenapa Ahilman tegaskan bab ini? Karena mohon izin, mungkin hari ini ada yang dikasih kebahagiaan. Bunda jangan anggap itu sebagai hal-hal biasa, itu juga ujian. Betul nggak? Ada yang diuji dengan harta banyak, itu ujian. Ingat ya, setiap nikmat yang tidak menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan tidak menjadikan kita makin ingat ke Allah, namanya istidraj. Apa namanya? Sesuatu yang kita anggap enak, senang, bahagia, menyenangkan, tapi nggak jadi bikin kita lebih dekat ke Allah, namanya apa? Apa itu istidraj Ahilman? Istidraj itu sesuatu yang seakan-akan Allah angkat derajatmu dengan urusan dunia, tapi tidak membuatmu makin dekat ke Allah. Sebenarnya Allah sedang jatuhkan dirimu dengan apa yang engkau miliki itu. Apa yang terjadi kalau sudah istidraj? Ujungnya kita tertipu dengan dunia, yang ada pada akhirnya ketika kita kehilangannya, kita akan sakit sesakit-sakitnya. Betul apa enggak? Makanya catat ini ya, catat ini. Jangan terlalu mencintai sesuatu berlebihan. Siapin status hari Jumat ini. Jangan terlalu mencintai sesuatu berlebihan. Kenapa? Karena ketika engkau berlebihan mencintainya, engkau akan dibuat sakit karena cinta yang berlebihan itu. Saya ulangi, jangan terlalu berlebihan mencintai sesuatu atau seseorang, karena ketika engkau terlalu berlebihan mencintainya, engkau akan dibuat sakit ketika engkau berlebihan mencintai daripada apa yang kau rasakan itu. Jadi belajar lebih apa ya, ya biasa aja gitu. Nah termasuk nih, kalau dikasih ujian yang buruk, pertanyaan Ahilman begini, Bunda kalau dikasih yang enak seneng apa enggak? Bunda kalau dikasih sesuatu yang bahagia seneng atau enggak?
seneng. Tanpa diminta pun pasti bunda ridho, bener gak? Tanpa diminta pun pasti bunda nerima, iya gak? Karena seneng. Sekarang pertanyaannya, bisa gak sih kita itu belajar ridho, belajar menerima dengan ketentuan Allah, walaupun yang datang itu sesuatu yang buruk? Ini yang kita mau pelajari sekarang. Karena bunda tahu hidup ini pasti ketemu dua ujian, baik dan buruk. Berarti sikap kita pun juga harus sama dong, iya enggak? Ketika dikasih kebaikan terima, ketika dikasih keburukan pun. Kenapa? Karena dua-duanya dari siapa? Ini poinnya. Bunda kenapa bisa nerima yang baik-baik? Karena bunda paham ini dari siapa? Allah, 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 Allah. Berarti sama, ketika bunda mendapatkan sesuatu yang buruk pun hakikatnya dari Allah, walaupun sebabnya disebabkan oleh perbuatan kita. Ingat ya, kalau ada yang baik semua dikembalikan kepada siapa? Allah. Tapi kalau ada yang buruk, lihat ke dalam diri kita, karena pasti ada kesalahan. Berarti ini poinnya. Berarti Ahilman, kalau kita mau bahagia dengan hidup yang ada ujiannya ada dua, maka apa sikapnya? Nah, dalam hidup setidaknya bunda harus pelajari 4 sikap. Berapa? Dalam hidup nanti insya Allah tiap bulan kita akan bahas kajian ini. Jadi belajar sikap menata hati ketika kita menjalani kehidupan. Hari ini kita belajar bab yang tentang ridho dulu, menerima. Apa sikapnya Ahilman? 1, sikapnya ikhlas. Apa namanya? Apa itu ikhlas? Bukan. Ikhlas itu menyandarkan setiap urusan hanya kepada Allah. Bukan nerima. Ikhlas itu menyandarkan. Ketika bunda berharap hanya kepada siapa? Jadi lebih kepada dari kita keluar, itu ikhlas namanya. Ya, bunda beramal harus apa? Beramalnya bukan karena pujian atau penilaian orang lain, tapi karena siapa? Maka ingat ya, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Catat status Sabtu malam Minggu itu. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap makin patah hati, makin berharap makin sakit hati. Betul? Ikhlas membersihkan hati untuk menyandarkan setiap urusan hanya kepada siapa? Allah. Yang kedua, sikapnya syukur. Apa? Apa itu syukur? Apa itu syukur? Oke, syukur itu melapangkan hati untuk berterima kasih kepada Allah atas semua yang Allah beri dalam hidup kita. Jadi lapang hati untuk berterima kasih kepada siapa? Allah atas setiap yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, sabar. Apa? Apa itu sabar? Apa sabar? Sabar we. Apa sabar teh? Bunda katabrak, jekir. Sabar. Eta mah lain sabar, eta mah sebel. Sabar itu apa Ustadz? Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Saya ulangi, sabar itu apa? Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci. Bunda ada yang nyakitin, bisa balas nggak? Bisa balas nggak? Bisa, tapi bunda tahan. Kenapa? Kalau aku membalas kezoliman dia, bedanya dia sama aku apa? Justru aku memaafkan kesalahannya. Karena ketika Allah menakdirkan ada orang yang menyakitiku, berarti Allah sedang menyiapkan pahala memaafkan untukku. Dan aku maafkan kesalahan dia. Sabar. Bunda punya suami, mohon izin, bikin salah sama kita. Gimana? Gimana sabarnya? Ustadz, biarin aja. Gimana Allah aja? Mau diambil ambil, mau enggak gitu.
Makanya nanti ya, ingat ya, sering Ustaz sampaikan ini. Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Ada apa? Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Sama atau beda? Di mana bedanya? Di situ. Sama atau beda? Di mana bedanya? Kalau nggak tahu langsung aja gitu, di situ gitu ya. Nggak usah gini, dah asa beda ya, asa beda dah, asa beda. Nggak usah begitu. Apa bedanya? Punten. Kalau terserah tanpa tujuan. Kalau terserah tanpa tujuan. Ada bahasa gini, udah Ustadz ngalir aja, ya nggak? Kemana ngalirna atau ece gitu tanya. Ustadz hidup aku mah let it flow aja, ada kan? Eta bahasa orang Cibubur tah. Let it flow aja. Kemana flowna? Tanya. Bunda ada masalah sama suami, udah Ustadz let it flow aja. Aku mah ikutin angin yang berhembus aja. Kalau kemana ngalir nak tanya, nggak boleh terserah. Kalau terserah namanya tidak ada tujuan. Ada yang kedua, menyerah. Kalau menyerah apa? Tidak ada usaha. Cicing we. Katabrak, jekir. Itu namanya menyerah. Suami nyakitin kita, bisa. Boleh, harus usaha. Makanya AA itu paling gemes sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Ada nggak kira-kira di sini yang begitu tuh? Ada nggak? Kita tuh kunaon sih? Kadang-kadang kalau bikin status kadang-kadang suka ada timbul pertanyaan gitu. Dan kadang-kadang sesuatu yang kadang-kadang kalau kita baca jadi sebel sendiri loh. Akan indah pada waktunya, tapi diam terus, itu namanya menyerah. Yang benar apa? Berserah. Apa itu berserah? Berserah itu maksimalkan usahanya, pastikan tujuannya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada siapa? Ulangi kalimat ini. Berserah itu maksimalkan usahanya, tetapkan tujuannya, langitkan doanya, hasilnya diserahkan kepada, catat status hari Minggu itu. Jadi ya, lihat sabar itu apa? Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh. Nah, sikapnya nanti yang keempat dirangkum. Apa namanya? Yang hari ini kita bahas. Namanya ridho. Apa ridho itu? Menerima. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ini sikap pertamanya. Bunda nggak mungkin ikhlas, bunda nggak mungkin syukur, bunda nggak mungkin sabar kalau bunda nggak. Makanya hari ini kita belajar ridho. Kalau waktunya cukup, alhamdulillah. Kalau enggak, kita bikin nanti episode yang kedua. Sampai jam berapa kajian kita hari ini? Jam berapa? Jam 1. Iya. Sudah berapa banyak ustadz yang meninggal di sini? Disuruh ceramah. Bunda nggak bosan ceramahnya? Nggak capek? Yang capek siapa? Nah, itu paham ya. Sampai sini jelas apa tidak? Jelas tidak? Oke. Hidup ini banyak apa? Ujian. Kalau banyak cucian namanya jemuran. Laundry ya. Hidup ini banyak ujian. Ujian ada berapa? Ada yang baik, ada yang oke. Sikapnya gimana? Ikhlas, syukur, sabar. Terangkum dalam sikap apa? Jadi kalau bunda mau bahagia dalam hidup, belajar untuk ridho. Kalau bunda diuji dengan apapun, belajar untuk ridho. Bahasa Indonesianya yang agak mudah, menerima. Jelas? Oke. Pertanyaannya, Ustadz, gimana caranya kita ridho? Kadang-kadang kita kan suka ngeluh ya. Bunda berharap sesuatu itu begini, tapi jadinya begitu. Bunda
berharapnya A, yang datang B, betul? Pernah nggak kayak begitu? Sering? Sering nggak? Oke. Aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Sakit? Di mana sakitnya? Berharap tentang ini, tentang itu, tapi nggak jadi gitu. Nah, kadang-kadang itu yang kemudian datang dalam kehidupan kita. Sikapnya begini, kalau bunda mendapatkan apapun dalam hidup, belajar sikap pertamanya ridho menerima. Ridho menerima, terima ketentuan Allah itu. Gimana caranya bisa nerima? Satu kata kuncinya, husnuzon. Apa? Kalau bunda mau belajar ridho, husnuzon. Apa itu husnuzon? Berprasangka baik kepada siapa? Allah. Bunda, suuzon sama manusia aja nggak boleh, ya nggak? Apalagi suuzon sama. Dan Allah sampaikan dalam hadis kursi, ana inda dhonni abdibi, sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang bunda sangkakan kepada Allah tentang kehidupan ini, maka itu jugalah yang Allah sangkakan dalam kehidupan kita. Maka sikap pertamanya apa? Ana inda dhonni abdibi, sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku. Berarti gimana Ustadz? Bunda jangan pernah membenci keadaan, jangan pernah membenci ketentuan, bahkan nauzubillah jangan sampai membenci Allah. Maka gimana caranya biar bisa husnuzon ini ahilman, biar bisa ridho pada akhirnya? Tolong catat ini, ada 4 ayat dalam Al-Quran yang harus bunda pahami dan yakini, yang bisa mengantarkan kita husnuzon sehingga bisa menerima ketentuan Allah. Ada berapa? 4 ayat. Ayat yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 216. Apa poinnya? Yakin bahwa yang Allah berikan itu yang terbaik. Saya ulangi, surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Poinnya, yakin apa yang Allah tentukan dan berikan pasti yang Gimana bunyi ayatnya? Coba dibuka ayatnya, coba. Masuk ke pertengahan sampai ujungnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha Tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak. Allah lebih, kita tidak, maka jangan sok. Allah Maha, Allah lebih, kita tidak, jangan sok. Status hari Senin itu ya. Yakin yang Allah berikan itu yang nggak mungkin Allah ngasih yang nggak baik buat kita, pasti. Jadi gimana Ustadz? Iya, ketika Allah tidak menakdirkan sesuatu yang kamu minta, bukan Allah membencimu, tapi Allah menyelamatkanmu agar kamu tidak mendapatkan sesuatu yang nggak baik untuk dirimu. Contoh, izin ada teman-teman kita nih yang milenial, misalnya pernah dekat dengan seseorang, kemana-mana bareng AA, seberapa tahun? 8 tahun, kemana-mana, tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, kemudian dia pergi ninggalin kita. Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Sakit Ustadz, sampai aku tuh tahu nggak AA, setelah aku pisah sama dia, aku jadi nggak bisa makan apa-apa. Emang kenapa? Ya Ustadz, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya.
Lihat nasi inget dia, lihat goreng ayam inget dia, lihat kobokan inget dia. Dan makanya pakai tangan wae meureuneuan eta teh. Sakit. Ustaz tahu nggak? Semenjak aku pisah sama dia, aku jadi nggak tahu arah jalan pulang. Emang kenapa? Iya Ustaz, karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Lebay nggak sih? Di sini ada yang begitu. Yang mana orangnya? Jadi meni osok, naon sih? Ingat ya, kalau orang yang ridho, apa kalimatnya? Oke, Ahilman, makasih ya. Allah itu sengaja memisahkanku dengan dirinya karena Allah sedang menyiapkan orang lain yang bisa membahagiakan diriku daripada dia yang pergi ninggalin diriku. Terus nanya, siapa Ahilman? Teuing atuh. Itu bukan ranah saya eta mah. Betul apa enggak? Bunda bisnis, kemudian rugi, ditipu sama teman kita, dibawa kabur, sakit apa enggak? Kenapa? Boleh jadi Allah menyelamatkan. Kalau kita terus kerjasama sama dia, terus boleh jadi sakitnya nanti. Awal aja dia sudah nipu, apalagi nanti. Maka Allah buka dia siapa sebenarnya di awal, agar bunda buka mata. Dia bukan yang terbaik untukmu, dia bukan yang terbaik untuk kita. Jelas? Jadi kadang hikmah itu datangnya di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Hikmah itu datangnya kapan? Kalau di awal namanya apa? Registrasi pendaftaran. Jadi sikap awalnya apa Ahilman? Terima dulu, ridho dulu, yakin yang Allah beri pasti yang bahkan kalaupun kita anggap itu nggak baik kata siapa? Kata dirimu nggak baik, mungkin di mata Allah itu ada kebaikan. Ibaratnya begini, bunda sayang, anak kita mau main pisau, bisa nggak kita kasih? Bisa nggak? Bisa aja, betul nggak? Tapi kita nggak ngasih, kenapa coba? Bukan kita nggak mau ngasih, tapi kita tahu kalau pisau itu dikasih jadi apa nanti? Membahayakan untuk dirinya. Percis kayak begitu. Bukan Allah nggak mau ngasih apa yang kamu mau, tapi Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang nggak baik untuk dirimu. Jadi lebih ridho gitu loh, lebih nerima. Kalau yang Allah beri pasti yang jelas. Yang Allah beri pasti yang Makanya Allah itu seringnya memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Memberi apa yang kita butuhkan, bukan memberi apa yang kita. Kenapa? Karena yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Tapi yang kita butuhkan Allah tahu itu yang diinginkan sebenarnya. Jelas? Maka ayat yang pertama surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Yakin yang Allah beri pasti yang ridho. 2. Surat Al-Baqarah ayat 286. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 286. Apa ayatnya? Jelas tahu ini semua. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sampai situ dulu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Berarti apa poinnya? Yakin bahwa yang Allah beri disesuaikan dengan kemampuan kita. Kadang kita nggak pernah tahu apa yang sedang Allah rencanakan dalam hidup kita, tapi kita belajar untuk itu. Bunda di rumah tangga, Ustaz kenapa rumah tangga aku diuji ya? Kenapa rumah tangga aku dikasih masalah ya? Karena boleh jadi masalah itu untuk mendewasakan rumah tangga kita. Atau mungkin yang kedua, catat ini ya, kalau Allah menguji kita, maka tujuannya ada dua dengan izin Allah. Ada berapa? Satu, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Atau yang kedua, Allah sedang akan mengangkat derajatmu.
Apa yang pertama? Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu atau Allah sedang mengangkat. Jadi bunda lebih ridho gitu loh. Oh iya ya Allah, engkau kasih ujian ini ke aku karena aku sedang engkau inginkan kebaikan dalam hidup. Maka jadi muhasabah diri bagi kita. Dan kalau udah begitu, bunda akan yakin. Masuk ayat ketiga, surat apa? Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakin setelah kesulitan ada, atau bersama kesulitan ada. Badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Kalau enggak di pelaminan, di pemakaman. Nya atuh di mana deui papanggihna paling didinya hungkul. Badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Jadi gimana Ustadz? Hidup ini nggak akan sedih terus. Hidup ini nggak akan gelap terus, betul? Malam itu gelap, betul? Tapi ketika malam mau nerima takdirnya menjadi gelap, kemudian Allah datangkan bulan dan bintang menerangi kegelapan itu. Dan nggak lama besoknya Allah ganti dengan adanya apa? Siang. Siang panas, iya, tapi dia terima siang panas. Gimana caranya? Kemudian Allah takdirkan ada embun, ada angin yang berhembus di siang hari untuk menyejukkan panasnya siang di siang hari itu. Apa sikapnya? Ridho, nerima. Maka jangan pernah membenci keadaan, karena malam pun tidak pernah membenci takdirnya menjadi gelap. Jangan pernah menghina keadaan, karena siang pun tidak pernah menghina dirinya menjadi panas. Justru dia nerima keadaan itu sehingga Allah berikan banyak kebaikan dalam hidupnya. Ridho. Yang pertama surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Yang kedua Al-Baqarah ayat 286. Yang ketiga Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Terakhir ini kunci pada ujungnya, surat Ar-Ra'du ayat 28. Surat Ar-Ra'du ayat 28. Ar-Ra'd, Quran surat Al-Baqarah 216, Quran surat Al-Baqarah 286, Quran surat Al-Insyirah itu surat keberapa tuh? Hah? Iya, ayat 56. Suratnya surat keberapa? 94. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Ini 4 ayat yang harus bunda pahami agar bisa ridho dengan ketentuan Allah. Apa kata Allah? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah ketika engkau berzikir, ingat ke Allah, hatimu akan terasa. Jadi poinnya, balikin semuanya kepada siapa? Allah. Jelas tidak? Kalau bunda lagi ada masalah, lagi kondisinya lagi down gitu ya, lagi terjatuh, ayo mendekat ke Allah. Sikap yang terima. Maka perhatikan hadis Nabi ya. Apa kata Nabi? Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Berarti makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Apa yang Allah berikan? Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai kaumnya, hambanya, maka Allah akan apa? Ibtalahum, menguji hamba tersebut. Catat. Jadi kalau Allah lagi sayang sama kita, Allah nguji kita, bunda sayang. Kalau Allah lagi rindu sama kita, maka Allah akan mencintai kita dengan cara apa? Ngasih musibah, ngasih ujian. Karena disadari atau tidak, bener nggak? Kalau lagi ada masalah, kita bisa lebih dekat sama Allah. Iya nggak sih? Kalau bunda lagi ada masalah, ngerasa mau dekat sama Allah, betul? Tara tahajud jadi tahajud. Nggak pernah tahajud tah. Jam 8 pagi. Duha eta mah atuh sayang, bukan tahajud. Yang nggak pernah duha jadi duha,
Yang nggak pernah zikir, zikir. Yang nggak pernah taklim, pengen aku mau ngaji. Siapa pematerinya? Ustadz Hilman. Aduh, cocok banget eta mah. Favorit aku pisan di TikTok eta bener. Datang, pengen tenang. Ini kan wasilahnya gara-gara apa? Gara-gara ada masalah. Itu nikmat atau bukan? Rezeki atau bukan? Makanya sering Ahilman bilang, masalah itu singkatan. Masalah, masa mengenal Allah. Catat. Status hari apa itu? Selasa depan berarti ya. Masalah, masa mengenal. Jadi kalau kita lagi dikasih ujian, dikasih masalah, harusnya ya Allah makasih Engkau ingetin aku, makasih Engkau masih mencintaiku, makasih Engkau menyayangiku. Mungkin kalau Engkau biarkan aku semakin tenggelam diriku, dan semakin tenggelam jadi hanyut, ya Engkau bisa balik lagi. Jadi Allah tenggelamkan kita, tapi Allah ambil lagi, diingetin dengan masalah. Hambaku, bangun hambaku, bukan di situ tempatmu. Aku uji dirimu, diambil yang kita suka, dunia diambil gitu loh, ya enggak, harta diambil, yang kita mau enggak jadi. Jadi kalau bunda bilang gini, kenapa ya Allah, kenapa tuing atuh, kenapa, makin nanya kenapa makin gak ridho. Dan ketika bunda benci, berarti disitulah ada kebencian Allah. Tapi kalau bunda ridho, ya Allah, hamba ridho ya Allah, hamba ridho ya Allah, gampang Ustaz ngucapkan. Makanya belajar menerima ketentuan Allah. Bunda pengen gak Allah ridho sama kita? Bunda pengen gak Allah ridho sama kita? Mau dapat ridhonya Allah? Belajar ridho sama Allah, karena Allah akan ridho kalau kita ridho. Nyesek sih iya, tapi sikapnya ridho, terima. Karena Allah kalau sedang mencintai seorang hamba, maka Allah berikan ujian. Apa sikapnya? Catat ini. Faman radiya falahur ridho, waman sakhito falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah benci kepadanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Lihat, kembalilah kepadaku, ke tempat yang engkau ridhoi, dan mardiyah, aku ridhoi. Jadi orang yang akan dapat ridhonya Allah, berarti dia yang ridho sama siapa? Raditu billah wa bil islam wa bi muhammadin nabiyya. Itu ridho dengan ketentuan Allah, ridho Nabi Muhammad tauladan hidup kita, ridho Islam panduan agama kita. Jelas ridho dan yakin. Bunda gunakan 4 ayat ini. Yakin yang diberi Allah pasti yang terbaik. Yakin Allah tidak mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Yakin setelah kesulitan ada kemudahan. Yakin hanya kembali kepada Allah membuat kita jadi tenang. Maka tolong catat ini, ada satu doa agar bunda belajar untuk menerima ketentuan Allah. Ahilman sekali, bunda sekali. Allahumma, yang keras, Allahumma raddini biqadaika wasabbirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Ulangi ya pelan-pelan ya. Siapin kameranya, kalau mau di save silakan. Allahumma raddini biqadaika wasabbirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Perhatikan terjemahannya. Allahumma, ya Allah, raddini, ridhokan aku,
biqadaika dengan semua ketentuanmu, wasobirni dan sabarkan aku, ala balaika atas ujian darimu, wa auzi'ni dan berikanlah kepadaku syukro kemampuan bersyukur, ni'amaika atas semua nikmat darimu. Saya ulangi, Allahumma ya Allah, radini ridhokan aku, biqadaika dengan semua ketentuanmu, wasobirni dan sabarkan aku, ala balaika atas semua ujian darimu, wa auzi'ni dan berikan kepadaku syukro kemampuan bersyukur, ni'amaika atas semua nikmat darimu. Jelas? Bunda pelan-pelan baca doa itu agar kita bisa belajar menerima ketentuan Allah. Terus ahilman, bedanya ridho sama ikhlas apa? Bedanya, kalau ridho itu saat menerima, ikhlas itu saat melepas. Hari ini jelas ilmunya? Ada manfaatnya? Bisa kita amalkan? Insya Allah ya. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Barangkali itu yang bisa disampaikan hari ini. Mohon maaf lahir dan batin, dan kita langsung. Ada pertanyaan? Ya, baik. Baik, mohon izin ya Ustadz baca satu pertanyaan, kemudian setelah itu kita nanti doa dan muhasabah. Bismillah. Ustadz Hilmab, maaf, ingin sekali saya memahami maksud dari Allah benci dengan kita jika kita tidak ridho dengan ketentuannya. Pertanyaan saya, kenapa Allah punya sifat membenci? Bukankah Allah maha baik Ustadz? Allahu Akbar. Bagus sekali pertanyaannya. Begini, Bunda sayang, Allah itu punya beberapa nama dalam Asmaul Husna, dan kalau Bunda lihat hampir 70 atau 80% itu menunjukkan sifat maha baiknya Allah. Betul? Tapi juga ada sisa lainnya. Ya, misalnya Allah yang maha memperingati, Allah yang akan menyiksa, ada. Tapi itu tertutup dengan maha kebaikan Allah. Poinnya bukan tentang kebenciannya, tapi sebagai bentuk trigger atau peringatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Allah hadirkan surga dan neraka. Sebenarnya Allah maunya kita kemana? Allah maunya kita kemana? Ke surga. Tapi mungkin nggak ada orang yang beramal sesuatu yang mengantarkan dia ke neraka? Ada kan? Tapi ingat, maha besar ampunan Allah itu lebih luas. Sehingga kalau hari ini kita terjelembab pada perkara yang salah, pada perbuatan yang salah, jangan pernah putus asa dengan ketentuan Allah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat ampunan Allah. Karena selama engkau bertaubat, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan akan mengampuni dosa-dosa kita. Betul apa enggak? Jadi maksudnya bukan membenci dalam artian benci selamanya, tapi Allah memperingati kita karena ada sikap kita yang nggak baik. Makanya nanti nih contoh syukur. Kalau bersyukur apa pahalanya? La in syakartum la azidannakum. Kalau tidak, wala in kafartum inna azabi. Kan bisa aja nanya, Ustadz kok ada azabnya sih? Berarti Allah benci sama kita? Bukan, itu sebagai trigger bagi kita. Jangan sampai kita masuk menjadi orang yang tidak sama. Jangan sampai kita masuk dari orang-orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Khawatirnya Allah benci sama kita. Makanya ayo belajar. Yang hari ini pernah, mohon izin ya, pernah membenci keadaan, pernah ngeluh, pernah menyalahkan keadaan. Ya Allah, kenapa aku nikah sama yang ini? Kenapa enggak yang dulu sama yang calon polisi itu ya Allah? Harusnya aku sama dia ya Allah, kenapa? Hati-hati ya. Nabi melarang kita mengatakan kalimat coba dulu, coba dulu, coba dulu. Enggak boleh. Nabi memerintahkan untuk semua yang sudah terjadi, katakanlah qadarallah wa ma syaa fa'ala. Ahilman sekali, Bunda sekali, qadarallah, qadarallah
wa ma syaa fa'ala. Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan ketentuan itu. Cukup. Kita gak akan bisa kembali ke masa lalu. Cicilan ini apa? Iya, kita gak akan bisa kembali ke masa lalu. Kita hanya bisa melangkah kemana? Ke depan. Yang lalu biarlah masa lalu, biarlah masa lalu. Cukup. Jadi banyak gitu ya. Ingat ya, jangan gelisah dengan masa lalu. Siapin kameranya, status hari Rabu ini, takut lupa ini ya. Jangan gelisah dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Nikmatilah hari ini, karena Allah sedang berikan banyak nikmat hari ini. Saya ulangi, jangan gelisah dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan, tapi bersyukurlah dengan nikmat hari ini, karena kita sedang hidup di hari ini. Banyak orang yang masih mikirin yang lalu. Ingat ya, banyak orang yang tidak bahagia. Kenapa? Karena dia hidup dengan masa lalunya. Oh, kumahanya teuing atuh ah. Kumaha? Ustadz, nanti gimana ya hidup aku nanti? Belum tentu hidup. Bener nggak? Yang lalu udah berlalu, yang akan datang belum tentu datang. Terus gimana nikmati? Maka mohon izin ya, jangan mencari cinta yang jauh dari kita, tapi cintailah orang yang mencintai kita hari ini. Jangan minta diulangi lagi. Kadang-kadang kita ini, mohon izin ya, kadang banyak di antara kita yang lelah berlari mengejar cinta yang tak mencintai kita. Padahal ada orang yang hari ini mencintai kita, tapi kita nggak pernah lihat kalau dia mencintai kita. Maka ingat ya, naon deui ieu tah. Maka ingat ya, bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta yang menjadikan cantik. Jelas? Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta yang menjadikan. Aku mencintaimu bukan karena sempurna dirimu, tapi saat aku bisa menerima ketidaksempurnaan dirimu. Itu cinta namanya. Betul apa enggak? Berarti di rumah tangga juga harus ridho. Nerima apa? Nerima kelebihan pasangan, alhamdulillah. Tapi di sisi lain nerima kekurangan pasangan. Karena cinta itu tidak harus mencari yang sempurna, karena cinta sudah sempurna dengan definisinya sendiri. Jelas? Kalau Bunda mencari cinta yang sempurna, sampai hari kiamat kurang 2 hari juga gak akan ketemu. Jelas? Maka pulang dari sini bilang sama suami kita, ayah, aku mencintaimu karena ketidaksempurnaan dalam dirimu. Justru hadirnya aku melengkapi dirimu. Betul apa enggak? Kalau sayap kanan doang, terbang apa enggak? Sayap butuh kanan dan kiri. Enggak apa-apa, suami kita kiri, kita kanan. Kan gak enak kalau kita kiri ya. Ya, suami kita kanan, kita kiri. Justru karena sayapnya berbeda, kita bisa terbang ke angkasa. Ya, jangan cintai aku karena ada apanya, tapi cintai aku karena apa adanya. Iya. Bunda, teteh sayang, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga semuanya sehat walafiat. Salam untuk keluarganya, hati-hati di jalan, dan semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Ketika hidup terasa terlalu berat, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Jangan pula merasa imanmu runtuh hanya karena hatimu sedang lelah. Allah Maha mengetahui batas kemampuan hambanya. Dia tahu
kapan air mata itu jatuh, kapan sabar terasa menipis, dan kapan doa terucap dengan suara yang hampir tak terdengar. Allah tidak pernah menghadirkan ujian tanpa tujuan. Ada kalanya, Dia ingin kita berhenti sejenak, menundukkan hati, dan kembali bersandar penuh kepadanya. Mengakui lelah bukanlah kekalahan, justru itu adalah awal dari kejujuran seorang hamba di hadapan Robnya. Ingatlah, tidak ada kesedihan yang sia-sia di sisi Allah. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa dicatat. Bisa jadi ujian yang hari ini terasa menghimpit, kelak menjadi sebab Allah mengangkat derajatmu, menghapus dosamu, dan mendekatkanmu lebih dekat kepadanya. Jika hari ini hidup terasa berat, jangan pergi, jangan menyerah. Pulanglah kepada Allah, karena di balik setiap ujian selalu ada rahmat. Di balik setiap luka selalu ada pertolongan, dan di balik setiap kesabaran selalu ada janji Allah yang tak pernah ingkar. Semoga kajian ini menjadi penguat bagi hati yang sedang lelah. Jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal kajian-kajian menenangkan dari Ustadz Hilman Fauzi selanjutnya. Semoga Allah meringankan langkah kita, menenangkan hati kita, dan menguatkan iman kita. Amin.